Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kudus. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 1 Kudus. Yang saya hormati para Dewan Juri SMA Negeri 1 Kudus dan teman-teman seperjuangan yang saya kasih. Patutlah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita dapat bertemu di tempat yang satu dan yang sama ini tanpa kekurangan suatu apapun untuk memperingati Hari Para Pahlawan yang telah gugur di medan pertempuran, tepatnya pada tanggal 10 November 2015. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk membawakan sebuah pidato dengan bertema pahlawan dan berjudul pentingnya menghargai nilai semangat pendiri bangsa. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus menghargai jasa para pahlawan yang telah gugur di medan pertempuran, khususnya para pahlawan dalam bidang pendidikan. Hadirin yang saya hormati, ingat, pada tanggal 10 November setiap tahun merupakan hari yang tak pernah kita lupakan. Karena di mana pada tanggal 10 November setiap tahun merupakan hari mengenangkan jasa para pahlawan yang telah gugur di medan pertempuran. Bayangkan bangsa kita dijajah oleh bangsa asing selama 350 tahun atau 3,5 abad. Mereka dihina, dicaci maki, bahkan dibunuh mati demi memperjuangkan kemerdekaan agar bebas dari penjajahan. Walaupun begitu banyak rintangan yang mereka alami, mereka tidak pernah putus asa demi memperjuangkan sebuah kemerdekaan. Para pahlawan kita mengorbankan nyawa demi memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Mereka menggunakan pedang di kanan dan keris di kiri sebagai senjata untuk melawan para penjajah. Kemerdekaan yang mereka perjuangkan bukanlah suatu hadiah dari bangsa asing atau dari bangsa lain, tetapi kemerdekaan merupakan titik awal dari perjuangan mereka. Kedatangan bangsa asing ke Indonesia pada awalnya disambut dengan gembira karena mereka mempropagandakan hal-hal yang positif. Padahal tujuan mereka datang ke Indonesia adalah untuk mencari rempah-rempah, karena Indonesia adalah sebuah negara yang kaya akan hasil bumi. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itulah semboyan yang dipegang oleh para pendiri bangsa. Indonesia mengalami penjajahan lebih dari 3,5 abad. Pada saat itu, rakyat Indonesia mengalami kehidupan yang sangat sulit. Segala sesuatu dibatasi oleh aturan kolonial, baik di bidang ekonomi, pendidikan, sosial maupun dalam bidang politik. Keadaan inilah yang menyebabkan bangsa Indonesia dan pahlawan kita mengobarkan semangat dan komitmen juang untuk membentuk negara merdeka. Merdeka itu berarti kebebasan. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan atas dasar prakarsa bangsa Indonesia itu sendiri. Hadirin yang saya kasihi, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan oleh Jepang. Sebagai gantinya akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. PPKI ini memiliki nilai strategis
karena PPKI dibentuk bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semangat kemerdekaan harus tumbuh dan dipupuk dalam diri warga Indonesia. Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dapat kita rasakan ketika bendera merah putih berkibar dalam kejuaraan olahraga antar negara. Kita mencintai bangsa kita bukan berarti kita mengagung-agungkan bangsa kita sendiri dan merendahkan bangsa lain. Kita sebagai bangsa Indonesia harus menunjukkan sikap nasionalis terlebih khusus bagi kita sebagai generasi penerus bangsa. Kita harus tunjukkan sikap nasionalis dalam wujud pikiran, tenaga dan waktu yang dicurahkan untuk membahas, merumuskan dan memperjuangkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan adil. Hadirin yang saya kasihi, Indonesia sudah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Itu berarti tidak ada satupun negara atau bangsa lain yang akan menjajah negara kita. Cara yang terbaik untuk agar negaranya tidak jajah lagi adalah dengan cara belajar. Hadirin yang saya kasihi, demikian pidato singkat dari saya. Semoga pidatonya dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat membawa perubahan di hari-hari yang akan datang, terlebih khusus bagi kita sebagai generasi penerus bangsa. Prinsip yang harus kita miliki saat ini adalah walaupun cobaan senantiasa menerpa, takkan ada kata menyerah untuk menggapai cita-cita. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan kita semua, dari tempat ini saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.